Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian dan operasi hitung polinomial. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Hansal Ahnaf Lasmada dan teman-teman saya Ahmad Naufal Zakaria, Ahmad Rijaluddin Ahsana, Alif Rizky Rahmadani, Ananda Naufalindo Dafa. Langsung saja, Lia ingin membuat sebuah kotak untuk meletakkan alat tulisnya agar lebih rapi. Akan tetapi, Lia hanya mempunyai sebuah kertas berukuran 30 cm x 20 cm. Bagaimanakah cara membuatnya? Cara untuk membuat kotak yang diinginkan Lia, langkah pertama, kita harus memotong keempat bagian ujung kertas. Misalkan, panjang sisi bagian yang terpotong tadi adalah X. Jadi, ini merupakan gambarannya ya. Yang terpotong tadi itu X. Karena kita belum mengetahui nilai X, maka langkah kedua kita mencari nilai X agar mendapatkan volume kotak yang maksimum. Sebelum menentukan volume kotak, pertama kita harus menemukan panjang, lebar, dan tinggi kotak tersebut. Panjang P, lebar L, dan tinggi T kotak dapat ditentukan sebagai berikut. P sama dengan 30 dikurangi 2X, L sama dengan 20 dikurangi 2X, T sama dengan X. Sehingga volume kotak yang terbentuk yaitu Vx sama dengan P dikali L dikali T sama dengan buka kurung 30 dikurangi 2X tutup kurung dikali buka kurung 30 dikurangi 2X tutup kurung dikali X sama dengan 600X dikurangi 100X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Itu merupakan bentuk polinomial atau suku banyak yang terdiri atas 3 suku dengan berderajat 3. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai materi polinomial meliputi pengertian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan kesamaan polinomial. Pengertian polinomial. Polinomial atau suku banyak merupakan suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Angka tertinggi dari variabel pada suatu polinomial dinamakan derajat polinomial tersebut. Secara umum, polinomial berderajat n dengan variabel x dapat dituliskan sebagai berikut. An dikali x pangkat n ditambah an-1 dikali x pangkat n-1 ditambah an-2 dikali x pangkat n-2 dan seterusnya, ditambah a2 dikali x kuadrat ditambah a1 dikali x ditambah a0. Keterangan: n bilangan bulat positif dan a tidak sama dengan 0. an-1, an-2, dan seterusnya itu merupakan bilangan real dan disebut koefisien-koefisien polinomial. A0 merupakan bilangan real dan disebut suku tetap atau konstan. Contohnya, contoh yang pertama, x pangkat 3 ditambah sepertiga x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 itu merupakan polinomial berderajat 3. Di sini polinomial berderajat 3 dikarenakan pangkat yang terbesarnya itu adalah pangkat 3. Kemudian contoh yang kedua, 3x pangkat 3 dikurangi 2 per x ditambah 4x ditambah 8. Itu bukan polinomial karena mempunyai suku 2 per x sama dengan 2x pangkat min 1 yang berpangkat bukan bilangan bulat positif. Kemudian contoh yang ketiga, 4x pangkat 3 ditambah 2x dikali akar x dikurangi x itu bukan polinomial karena mempunyai suku 2x akar x sama dengan 2x pangkat 3 per 2 yang berpangkat bukan bilangan bulat positif. Penjumlahan polinomial. Penjumlahan polinomial seperti penjumlahan pada persamaan yang berpangkat seperti biasanya, yaitu menjumlahkan suku-suku yang sejenis.
contoh soal itu jika x sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 dan gx sama dengan 7x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 11, maka hasil dari fx plus gx sama dengan titik. Untuk pembahasan, fx plus gx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 ditambah 7x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 11. Di sini saya pakai kurung supaya mudah mengetahui yang mana yang fx dan mana yang gx. Lalu kita kelompokkan suku-suku yang sama, yaitu 2x pangkat 3 dia sendiri di sini karena gx tidak mempunyai suku yang mempunyai x pangkat 3. Lalu 4x kuadrat dikelompokkan dengan 7x kuadrat jadi 4 plus 7x kuadrat, lalu ditambah 6x dan min 9x dikelompokkan juga jadi 6 min 9x ditambah 8 dikurangi 11. Kita jumlahkan semua jadi 2x pangkat 3 ditambah 11x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3. Hasilnya tetap seperti ini ya. Oh ya, perlu diingat penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial bersifat tertutup. Artinya hasil penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dua polinomial merupakan polinomial juga. Secara umum, ini yang tertutup ini seperti tadi, hasilnya tetap ada x pangkat 3, ada 2, ada x, ini tetap seperti itu. Lalu selanjutnya, secara umum, jika polinomial fx berderajat m dan gx berderajat n berlaku sifat operasi polinomial, yaitu derajat hasil penjumlahan polinomial fx dan gx adalah maksimum dari m dan n atau kurang dari itu. Pengurangan polinomial. Pengurangan polinomial dilakukan dengan cara mengurangkan suku-suku sejenis. Yang dimaksud yaitu suku-suku yang variabelnya itu berpangkat sama. Misalkan yang pertama 2x min 5x, kan di sini sama-sama berpangkat 1. Jadi ini bisa dioperasikan. Hasilnya min 3x. Yang kedua, x pangkat 3 min 5x pangkat 3 min 9x pangkat 3 sama dengan min 13x pangkat 3. Yang ketiga, 3x kuadrat min 6x kuadrat sama dengan min 3x kuadrat. Contoh soal. Di sini terdapat satu contoh soal. Misalkan polinomial fx sama dengan x kuadrat min 3x dan gx sama dengan x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 7x plus 2. Pengurangan polinomial fx oleh gx adalah fx min gx sama dengan dalam kurung x kuadrat min 3x min dalam kurung x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 7x plus 2. Di sini kita jabarkan semuanya. Jadi x kuadrat min 3x min x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x min 2. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa pengurangan polinomial itu bisa dioperasikan dengan cara mengurangkan suku-suku sejenis atau suku-suku yang variabelnya itu berpangkat sama. Lalu ketemu hasilnya min x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4x min 2. Dari semua persoalan dan pembahasan yang saya bahas tadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa jika polinomial fx berderajat m dan polinomial gx berderajat n, berlaku sifat-sifat polinomial sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan polinomial bersifat tertutup, berarti hasil pengurangan dua polinomial adalah polinomial. Yang dimaksud di sini adalah misalkan polinomial fx dikurangi polinomial gx, itu hasilnya itu berupa polinomial juga. Lalu yang kedua, derajat hasil pengurangan polinomial fx dan gx adalah maksimum dari m dan n atau kurang dari itu. Maksudnya di sini misalkan polinomial fx dan gx itu berderajat m dan n kan.
maka hasil dari pengurangan fx min gx itu pangkatnya itu tidak lebih dari m atau n, bahkan bisa jadi kurang dari itu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian polinomial. Cara mengerjakan perkalian polinomial sebenarnya sama dengan cara pelangi seperti yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Berikut adalah contoh soalnya. Diketahui fx 2x pangkat 3 min 5 dan gx 5x pangkat 4 plus 2x min 1. Fx dikali dengan gx, kita gunakan cara pelangi untuk mencari hasil kalinya. 2x pangkat 3 dikali 5x pangkat 4, 2 kali 5 10. Karena variabelnya sama-sama x, jadi pangkatnya tinggal ditambah saja. Jadi 10x pangkat 7. Kemudian 2x pangkat 3 dikalikan dengan 2x. 2 kali 2 sama dengan 4. Variabelnya masih sama, x. Jadi tinggal 3 ditambah 1, 4, berarti pangkatnya 4. Jadi hasilnya 4x pangkat 4. 2x pangkat 3 dikali min 1, jadi min 2x pangkat 3. Kemudian min 5. Min 5 dikalikan dengan 5x pangkat 4. Min 5 dikali dengan 5, min 25. X pangkat 4-nya tetap karena di sini tidak memiliki variabel yang berpangkat. Min 5 dikali dengan 2, min 10x. Min 5 dikali dengan 2, min 10. X-nya ikut jadi min 10x. Min 5 dikali dengan min 1, hasilnya plus 5. Kemudian kita tinggal urutkan dari pangkat tertinggi, yaitu 10x pangkat 7. Kemudian x pangkat 4. Di sini karena x pangkat 4 ada 2, min 25 dan 4, maka tinggal dijumlah saja, yaitu min 21. Jadi min 21 x pangkat 4. Kemudian min 2x pangkat 3, min 10 dan plus 5. Dari perkalian tadi berlaku sifat. Secara umum jika polinomial fx berderajat m dan polinomial gx berderajat n, berlaku sifat seperti berikut. 1. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial bersifat tertutup. Artinya hasil penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dua polinomial merupakan polinomial juga. Bisa dilihat fx merupakan polinomial. Perlu diingat, polinomial adalah suatu variabel yang memiliki pangkat bulat dan bernilai positif. Fx memiliki variabel x memiliki pangkat bulat. Bulat maksudnya tidak dalam bentuk pecahan dan juga pangkatnya positif, yaitu 3. Gx juga demikian. Pangkatnya bulat, yaitu 4 dan nilainya positif. Dan hasil kalinya juga begitu. Bisa dilihat di sini pangkatnya semuanya positif dan tidak dalam bentuk pecahan atau bulat. Kemudian sifat kedua, derajat hasil perkalian polinomial fx dan gx adalah m plus n. Tadi sudah dijelaskan fx berderajat m dan gx berderajat n. Apa yang dimaksud dengan derajat? Derajat adalah pangkat tertinggi. Bisa dilihat derajat fx, di sini pangkat tertingginya adalah 3. Jadi m-nya adalah 3. Dan derajat gx adalah 4. Pangkat tertingginya adalah 4. Jadi n-nya adalah 4. Dan hasil kalinya jika dari sifat tersebut adalah m plus n. Dilihat di sini hasil kalinya pangkat tertingginya adalah 7. Sama kan? Jika m-nya adalah 3 dan n-nya adalah 4, 3 tambah 4 hasilnya 7. Sama kan? Hasilnya 7. Jadi derajat hasil perkalian polinomial fx dan gx adalah m plus n. Kesamaan polinomial. Dua polinomial berderajat n dalam variabel x dikatakan sama atau identik jika koefisien x yang berpangkat adalah sama. Misal, terdapat fx sebagai berikut dan gx sebagai berikut. Jika fx sama dengan gx, maka haruslah an sama dengan bn, an-1 sama dengan bn-1, dan a1 sama dengan b1. Fx sama dengan gx disebut kesamaan polinomial. Dua buah sistem persamaan polinomial dikatakan memiliki kesamaan jika keduanya memiliki derajat yang sama, variabel dan koefisien seletak yang sama antara polinomial ruas kiri dan kanan. Contoh soal.
Tentukan nilai A dan B dari persamaan berikut. A kali X min 1 plus B kali X min 2 sama dengan 2X min 3. Caranya yaitu dengan menguraikan persamaan tersebut. Jadi, AX min A plus BX min 2B sama dengan 2X min 3. A plus B kali X min A plus 2B sama dengan 2X min 3. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan A plus B sama dengan 2, A plus 2B sama dengan 3. Langkah selanjutnya yaitu